Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitria Imelda dengan NIM 30224111163. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai pasar modal dan instrumen investasi dengan tema memahami pasar modal untuk masa depan finansial yang lebih cerah. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya, simak videonya dengan baik. Selamat menonton. Pertama, apa itu pasar modal? Pertama, kita bahas dulu dari dasarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pasar modal? Bayangkan dulu situasinya yang sederhana. Ada sebuah perusahaan yang punya ide besar. Mereka ingin berkembang, membuka cabang baru, atau membuat produk baru. Tapi masalahnya mereka membutuhkan dana. Di sisi lain, ada orang-orang seperti kita yang punya uang lebih dan ingin uang itu berkembang, bukan hanya disimpan. Nah, disinilah pasar modal itu berperan. Secara sederhana, pasar modal adalah tempat bertemunya dua pihak. Pertama, pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan atau pemerintah, dan pihak yang memiliki dana yaitu investor. Jadi bisa dibilang pasar modal itu seperti jembatan keuangan yang menghubungkan kebutuhan dan peluang. Fungsi utama pasar modal yaitu sebagai jantung perekonomian. Ada dua fungsi utama yang sangat penting. Yang pertama, fungsi keuangan, dan yang kedua, fungsi ekonomi. Pertama, fungsi keuangan. Kita mulai dari fungsi yang pertama. Fungsi ini berhubungan langsung dengan investor atau orang yang memiliki dana. Pasar modal ini akan memberikan kesempatan kepada investor untuk mendapatkan imbal hasil atau return. Return ini bisa dalam berbagai bentuk seperti dividen dari saham, bunga dari obligasi, atau kenaikan nilai investasi atau capital gain. Yang menarik adalah setiap investor punya kebebasan untuk memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko mereka. Maksudnya, setiap orang punya tingkat keberanian yang berbeda dalam menghadapi resiko. Misalnya, ada yang berani mengambil resiko tinggi demi keuntungan yang besar. Ada juga yang lebih memilih aman walaupun keuntungannya lebih kecil. Contohnya seperti ini, kalau kamu membeli saham, potensi keuntungannya bisa besar, tapi resikonya juga tinggi karena harga bisa turun dengan cepat. Sedangkan kalau kamu memilih obligasi, keuntungannya lebih stabil dan bisa diprediksi, tapi biasanya lebih kecil dibanding saham. Jadi, pasar modal itu memberikan pilihan. Investor tidak dipaksa ke satu jenis investasi saja. Mereka bisa menyesuaikan dengan tujuan keuangan, jangka waktu investasi, dan juga tingkat kenyamanannya terhadap resiko. Dengan adanya fungsi keuangan ini, uang yang tadinya hanya disimpan akan berkembang, tidak hanya diam di tabungan, tapi bekerja untuk menghasilkan keuntungan. Inilah yang membuat pasar modal menjadi alat penting dalam perencanaan keuangan. Yang kedua, fungsi ekonomi. Sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua. Kalau fungsi keuangan fokus ke investor, maka fungsi ekonomi fokus ke keseluruhan sistem perekonomian. Fungsi ini berperan sebagai penghubung antara dua pihak yang penting. Yang pertama, emiten, yaitu perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana. Yang kedua, investor, yaitu pihak yang memiliki dana dan siap menanamkan modal. Bayangkan, sebuah perusahaan ingin berkembang. Mereka ingin membuka cabang baru, membeli mesin, atau memperluas bisnis, tapi mereka membutuhkan dana yang besar. Di sisi lain, ada banyak investor yang punya uang, tapi tidak tahu harus digunakan untuk apa agar bisa berkembang. Nah, pasar modal mempertemukan kedua pihak ini secara langsung dan efisien. Perusahaan mendapatkan dana untuk berkembang, lalu investor mendapatkan peluang keuntungan atau win-win solution. Nah, tanpa adanya pasar modal, proses ini akan jauh lebih sulit. Perusahaan mungkin hanya bergantung pada pinjaman di bank. Investor mungkin hanya menyimpan uangnya tanpa bisa berkembang. Karena itu,
itulah pasar modal disebut sebagai jantung perekonomian, karena dari sinilah aliran dana bergerak, menghidupkan berbagai sektor dan juga mendorong ekonomi suatu negara. Ketiga, kita akan membahas lebih dalam mengenai fungsi dari pasar modal. Setelah kita memahami fungsi utama dari pasar modal yaitu sebagai jantung perekonomian, sekarang kita akan masuk ke lebih dalam lagi, karena ternyata peran pasar modal tidak hanya sekedar menghubungkan investor dan perusahaan. Ada fungsi yang lebih spesifik dan sangat penting dalam praktiknya. Yang pertama, pendanaan jangka panjang. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah salah satu fungsi yang paling krusial dari pasar modal. Kenapa? Karena dalam dunia bisnis dan pembangunan, banyak kebutuhan yang tidak dipenuhi dalam waktu singkat. Misalnya, perusahaan ingin membuka cabang baru. Nah, semua itu membutuhkan dana yang besar dan tidak cukup hanya berkegantungan dengan keuntungan operasional sehari-hari. Begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah akan membutuhkan dana untuk membangun jalan tol, bandara, pelabuhan, sekolah, dan juga infrastruktur lainnya yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Nah, disinilah pasar modal akan berperan. Melalui pasar modal, perusahaan dan pemerintah bisa mendapatkan dana dari masyarakat dengan cara yang pertama, menerbitkan saham dan juga menerbitkan obligasi. Nah, jadi bisa dibilang pasar modal membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu yang kedua, sebagai sarana investasi. Ini adalah fungsi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena melalui pasar modal siapapun punya kesempatan untuk menanam modal dan mengembangkan kekayaannya. Pasar modal menyediakan berbagai pilihan investasi seperti saham, obligasi, dan juga reksadana, dan masing-masingnya punya tingkat resiko yang berbeda dan juga potensi keuntungan yang berbeda. Sebagai investor, kita bisa memilih sesuai dengan tujuan kita. Misalnya, kalau ingin pertumbuhan yang cepat, kita bisa beli saham. Kalau ingin lebih stabil, bisa pilih obligasi. Nah, kalau kita pemula, kita bisa mulai dengan reksadana. Nah, disinilah investasi bersifat jangka panjang, artinya bukan hanya mencari keuntungan sesaat, tapi membangun kekayaan secara bertahap dan juga berkelanjutan. Selain itu, pasar modal juga memberikan kemudahan untuk transaksi yang bisa dilakukan secara online, informasi bersedia secara terbuka, dan investasinya bisa dipantau kapan saja. Jadi, pasar modal bukan hanya tempat untuk orang besar, tapi juga peluang nyata bagi individu biasa untuk mencapai tujuan finansial mereka. 4. Fungsi lain yang tidak kalah penting. Selain fungsi utama dan fungsi mendalam yang sudah kita bahas sebelumnya, ternyata pasar modal juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting. Fungsi-fungsi ini seringkali tidak terlalu terlihat, tapi justru sangat menentukan bagaimana pasar modal bisa berjalan dengan baik, aman, dan efisien. Ada 3 fungsi penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, likuiditas. Mungkin istilah ini terdengar agak teknis, tapi sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Likuiditas berarti kemudahan untuk menjual atau membeli suatu aset. Bagaimana kamu punya sebuah barang, misalnya sepatu. Nah, kalau sepatu itu mudah dijual kapan saja dan cepat laku, berarti sepatu itu liquid. Dan kalau sepatu itu sulit dijual dalam waktu lama, berarti sepatu tersebut tidak liquid. Nah, dalam pasar modal, instrumen seperti saham, obligasi, atau reksadana memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Artinya, bisa dibeli kapan saja, bisa dijual kapan saja, tanpa harus menunggu lama. Dan yang lebih penting lagi, transaksi ini bisa dilakukan tanpa menyebabkan perubahan harga yang terlalu drastis. Kenapa ini penting? Karena kalau setiap ada transaksi kecil saja harga langsung berubah tajam, pasar akan menjadi tidak stabil dan beresiko tinggi. Dengan adanya likuiditas yang baik, investor merasa lebih aman karena bisa keluar kapan saja. Perdagangan menjadi lebih efektif dan pasar menjadi lebih hidup.
Jadi, likuiditas membuat pasar modal menjadi fleksibel dan menarik bagi orang-orang. Yang kedua, transparansi. Sekarang kita masuk ke bagian transparansi. Transparansi berarti keterbukaan informasi. Di pasar modal, informasi adalah hal yang sangat penting karena setiap keputusan investasi selalu didasarkan pada informasi. Pasar modal menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan terbuka untuk semua pihak. Contohnya seperti laporan keuangan perusahaan, kinerja bisnis, pengumuman penting, dan kondisi pasar. Kenapa transparansi ini penting? Karena tanpa informasi yang jelas, investor akan kesulitan mengambil keputusan, bahkan bisa terjadi ketidakadilan, di mana hanya sebagian orang yang tahu informasi penting. Nah, dengan adanya transparansi ini, semua investor punya akses informasi yang sama, keputusan investasi bisa lebih rasional, dan juga resiko penipuan atau manipulasi bisa diminimalkan. Transparansi juga meningkatkan kepercayaan. Semakin transparan suatu pasar, semakin banyak orang yang percaya dan mau berinvestasi. Yang ketiga, penilaian aset. Fungsi berikutnya adalah penilaian aset. Di pasar modal, harga suatu aset tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme yang disebut permintaan dan penawaran. Artinya, kalau banyak orang ingin membeli suatu saham, maka harganya akan naik. Sebaliknya, kalau banyak orang yang ingin menjual, maka harganya akan turun. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan dinamis. Setiap detik, harga bisa berubah mengikuti kondisi pasar. Nah, dengan cara ini, pasar modal secara otomatis menilai suatu aset berdasarkan kinerja, prospek, dan kepercayaan investor. Inilah yang membuat pasar modal menjadi alat penting untuk mencerminkan kondisi ekonomi. Nah, yang kelima, di pasar modal ada 3 pilihan utama investasi, yaitu saham, obligasi, dan juga reksadana. Saham menawarkan keuntungan besar, tapi resikonya tinggi. Obligasi ini lebih ke stabil dengan pendapatan yang tetap, sedangkan reksadana cocok untuk pemula karena dikelola oleh profesional. Jadi sebelum memilih, kenali dulu resiko profil kamu karena setiap pilihan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, selanjutnya yang keenam, kita akan membahas lebih lanjut tentang instrumen investasi. Baik, bagian berikutnya instrumen investasi di pasar modal, yaitu ada saham, obligasi, dan reksadana. Materi ini penting karena dengan memahami instrumen investasi, kita bisa mengambil keputusan keuangan yang lebih cerah di masa depan. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama ada saham. Saham adalah surat kepemilikan atas suatu perusahaan. Artinya, jika kita membeli saham, kita ikut memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Nah, keuntungan dari saham ada 2. Yang pertama adalah dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Lalu yang kedua adalah capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Nah, sebagai contoh, jika kita membeli saham dengan harga Rp1.000 lalu menjualnya di harga Rp1.500, maka kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp500. Namun, saham juga memiliki resiko. Harga saham bisa naik dan turun dengan cepat, tergantung kondisi pasar, ekonomi, dan kinerja perusahaan. Jika harga turun, kita bisa mengalami kerugian atau capital loss. Jadi, harga saham cocok untuk investor yang siap menghadapi resiko tinggi dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita akan masuk ke instrumen yang kedua. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Jika kita membeli obligasi, artinya kita meminjamkan uang kepada pihak tersebut. Sebagai imbalannya, kita akan mendapatkan bunga atau kupon secara rutin, serta pengembalian pokok saat jatuh tempo. Nah, keuntungan obligasi adalah pendapatan yang lebih stabil dan dapat diprediksi dibandingkan saham. Risikonya juga rendah, terutama jika kita membeli obligasi
di pemerintah. Contohnya, jika kita membeli obligasi sebesar 10 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun, maka kita akan mendapatkan Rp600.000 setiap tahunnya. Karena lebih stabil, obligasi ini cocok untuk investor yang memiliki profil risiko konservatif atau yang menginginkan pendapatan tetap. Selanjutnya, kita akan bahas instrumen yang ketiga. 3. Reksadana. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Artinya, kita tidak perlu mengelola investasi sendiri karena sudah ada ahli yang mengatur penempatan dana kita. Reksadana sangat cocok untuk pemula karena tidak perlu memantau pasar setiap saat, modal awal relatif kecil, dan resiko lebih tersebar karena investasi dilakukan ke berbagai aset. Reksadana memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada reksadana pasar uang dengan resiko yang rendah dan cocok untuk dana jangka pendek. Lalu yang kedua ada reksadana pendapatan tetap yang sebagian dananya diinvestasi ke obligasi dengan resiko yang sedang. Yang ketiga ada reksadana saham dengan potensi keuntungan tinggi tetapi juga resikonya tinggi. Dan terakhir ada reksadana campuran, yaitu kombinasi antara saham dan obligasi dengan resiko yang seimbang. Nah, teman-teman, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa saham ini memiliki potensi keuntungan besar tetapi resikonya tinggi, sedangkan obligasi itu lebih stabil dengan pendapatan yang tetap, dan reksadana merupakan pilihan praktis terutama bagi investor yang pemula. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat pasar modal bagi perekonomian. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar modal berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian karena menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau pemerintah. Nah, bagaimana sih prosesnya bisa terjadi? Perusahaan akan membutuhkan modal untuk ekspansi usaha, membeli mesin, membuka cabang. Nah, mereka memperoleh dana itu melalui penerbitan saham dan penerbitan obligasi. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk kegiatan produktif, bukan hanya disimpan. Nah, dampaknya ke ekonomi akan terciptanya lapangan kerja baru. Contohnya, saat perusahaan berkembang, mereka akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Lalu yang kedua, meningkatkan produksi. Dengan modal tambahan, perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak barang dan juga jasa. Lalu meningkatkan daya saing nasional. Perusahaan jadi lebih inovatif dan mampu bersaing secara global, dan mendorong pertumbuhan sektor lain. Misalnya, perusahaan ingin berkembang, maka akan membutuhkan supplier, maka UMKM akan ikut tumbuh. Intinya, pasar modal membantu mengalirkan dana ke sektor produktif sehingga ekonomi terus berkembang secara berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan yang sudah masuk ke pasar modal atau perusahaan publik memiliki kewajiban untuk terbuka kepada masyarakat, terutama investor. Nah, apa saja sih bentuk transparansinya? Bisa dalam bentuk laporan keuangan rutin, pengumuman kinerja perusahaan, dan informasi penting seperti perubahan manajemen, ekspansi bisnis, dan juga resiko yang dihadapi. Nah, semua ini harus dipublikasikan secara jelas dan juga jujur. Nah, kenapa ini bisa penting? Investor bisa mengambil keputusan yang tepat karena informasi yang tersedia dan tidak ditutupi. Lalu yang kedua, mengurangi kecurangan atau fraud karena perusahaan diawasi oleh regulator dan juga publik. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Semakin transparan, semakin banyak orang yang ingin berinvestasi. Akuntabilitas itu sendiri artinya tanggung jawab. Manajemen harus
bertanggung jawab atas kinerja perusahaan, mengelola dana investor dengan baik, dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Jika tidak, perusahaan bisa kehilangan kepercayaan investor, harga saham turun, bahkan terkena sanksi hukum. Nah, dampaknya bagi perekonomian itu sendiri bisa menciptakan iklim investasi yang sehat, menarik investor dalam dan luar negeri, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Pasar modal sebagai indikator kesehatan ekonomi. Pasar modal seringkali dijadikan cermin kondisi ekonomi suatu negara. Kenapa? Karena pergerakan pasar ekonomi mencerminkan tingkat kepercayaan investor, kondisi dunia usaha, serta ekspektasi masa depan ekonomi. Kalau pasar modal kuat, biasanya ekonomi juga dinilai stabil dan prospektif. Kalau pasar melemah, bisa jadi ada kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi. Kita bahas yang pertama, indeks saham sebagai cerminan sentimen pasar. Indeks saham adalah kumpulan harga saham yang digunakan untuk melihat kinerja pasar secara keseluruhan. Di Indonesia contohnya seperti IHSG. Jika indeks saham naik, investor optimis terhadap pertumbuhan ekonomi. Perusahaan diprediksi akan menghasilkan laba lebih besar dan dunia usaha artinya sedang berkembang. Lalu jika indeks saham turun, investor khawatir terhadap kondisi ekonomi dan bisa menyebabkan oleh inflasi, krisis, atau ketidakstabilan politik, dan ekspektasi keuntungan perusahaan menurun. Contohnya, jika banyak perusahaan besar mengalami kenaikan harga saham, berarti bisnis mereka berkembang, ekonomi negara juga cenderung membaik. Artinya, indeks saham adalah indikator cepat atau leading indikator untuk melihat arah ekonomi ke depan. Lalu yang kedua ada alokasi sumber daya keuangan yang efisien. Pasar modal membantu dana mengalir ke sektor atau proyek yang paling potensial dan produktif. Bagaimana prosesnya? Investor akan memilih perusahaan yang kinerjanya baik, prospeknya bagus, dan manajemennya yang terpercaya. Akibatnya, perusahaan yang bagus lebih mudah dapat dana. Perusahaan yang kurang baik, maka akan sulit berkembang. Dampaknya bagi ekonomi, dana tidak terbuang ke proyek yang tidak produktif dan mendorong inovasi dan efisiensi, dan juga meningkatkan kualitas perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, perusahaan teknologi yang berkembang pesat akan lebih banyak mendapat investasi dibanding perusahaan yang stagnan. Ini membuat sektor teknologi tumbuh lebih cepat. Kesimpulannya, pasar modal menciptakan alokasi dana yang efisien, sehingga ekonomi menjadi lebih produktif dan kompetitif. Yang ketiga, menarik investasi asing dan memperkuat mata uang. Pasar modal yang akan sehat akan menarik investor dari luar negeri atau investasi asing. Kenapa investor asing akan tertarik? Nah, stabilitas ekonomi, transparansi perusahaan, potensi keuntungan yang tinggi, dan sistem keuangan yang terpercaya. Dampaknya akan masuknya dana asing atau capital inflow, yaitu akan menambah cadangan devisa negara. Lalu yang kedua, akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang lokal. Artinya, karena banyak investor asing harus menukar uangnya ke rupiah. Lalu yang ketiga, memperkuat nilai tukar mata uang. Artinya rupiah menjadi lebih stabil atau menguat. Nah, jika sebaliknya, jika pasar modal tidak stabil, investor asing keluar, nilai mata uang bisa melemah. Kesimpulannya, pasar modal bisa menjadi indikator kesehatan ekonomi karena yang pertama tadi, indeks saham menunjukkan optimisme atau kekhawatiran pasar. Lalu yang kedua, alokasi dana yang efisien atau meningkatkan produktivitas ekonomi. Yang ketiga, investasi asing
yang akan memperkuat stabilitas keuangan dan nilai mata uang. Jadi, semakin sehat pasar modal suatu negara, semakin besar kemungkinan ekonomi negara tersebut juga kuat dan juga berkembang. Kita akan masuk ke materi yang terakhir. Pasar modal sebagai peluang untuk berkembang bukan hanya untuk ekonomi tetapi juga untuk keuangan pribadi. Pasar modal yaitu peluang untuk berkembang. Pasar modal bukan sekedar tempat jual beli saham atau obligasi. Ia adalah ekosistem penting yang membantu perusahaan berkembang, membuka peluang investasi bagi masyarakat, dan memungkinkan setiap individu membangun masa depan finansial. Dengan kata lain, pasar modal adalah jembatan antara peluang dan pertumbuhan. Kita bahas yang pertama, pahami atau understanding. Langkah pertama adalah memahami dasar-dasar pasar modal sebelum terjun langsung. Apa yang perlu dipahami? Yang pertama, fungsi dari pasar modal, yaitu sebagai tempat bertemunya investor dan perusahaan yang butuh dana. Instrumen investasi tadi terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana. Saham ini untuk resiko yang tinggi tetapi returnnya juga tinggi. Kalau obligasi lebih stabil, kalau reksadana tadi yang cocok untuk pemula. Nah, mekanisme pasarnya jika harga naik karena permintaan tinggi. Nah, kalau harga turun karena penawarannya juga tinggi. Nah, kenapa ini penting? Tanpa pemahaman, kita akan mudah ikut-ikutan tren, rentan rugi karena keputusan yang emosional dan tidak tahu kapan kita harus beli ataupun kapan kita harus menjualnya. Intinya, semakin kalian paham, semakin rasional dan terarah keputusan investasi kita. Lalu yang kedua, ada rencana atau planning. Setelah paham, langkah berikutnya adalah kita menentukan rencana investasi. Hal yang harus ditentukan yaitu yang pertama, tujuan finansial. Contohnya, kalau untuk jangka pendek beli gadget, liburan. Kalau untuk jangka menengah itu bisa untuk biaya pendidikan. Kalau untuk jangka panjang seperti rumah dan pensiun. Lalu yang kedua, profil resiko. Nah, setiap orang akan berbeda. Ada orang yang konservatif, dia lebih pilih aman seperti obligasi dan pasar uang. Nah, lalu ada orang yang moderat, punya kombinasi, yaitu reksadana campuran. Lalu yang ketiga ada agresif, dia biasanya siap untuk resiko yang tinggi seperti saham. Lalu yang ketiga, jangka waktu investasi. Ada yang pendek, biasanya itu kurang dari 1 tahun. Kalau menengah ini 1-5 tahun. Nah, ada juga yang panjang, yaitu biasanya bisa lebih dari 5 tahun. Nah, kenapa perencanaan ini penting? Perencanaan ini penting untuk menghindari keputusan yang impulsif, tidak ikut-ikutan tren. Lalu yang kedua, membantu memilih instrumen yang tepat. Yang ketiga, menjaga konsistensi investasi. Contohnya, kalau tujuan jangka panjang misalnya 10 tahun, kamu bisa lebih berani ambil resiko, bisa menggunakan saham. Lalu yang ketiga, memulai atau action. Banyak orang gagal karena tidak tahu, tapi bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak pernah mulai. Kenapa kita harus memulai sekarang? Yang pertama, efek compounding atau bunga berbunga. Nah, keuntungan akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Semakin lama kita berinvestasi, maka akan semakin besar potensi hasilnya. Contoh sederhananya, investasi kecil tapi rutin. Nah, 100.000 per bulan dalam jangka panjang maka akan berkembang signifikan.
Tipsnya, kita bisa mulai dari nominal kecil, gunakan platform resmi, konsisten, dan juga tidak panik saat pasar akan turun. Kita juga harus menghindari kesalahan seperti menunda terlalu lama, ikut-ikutan tanpa analisis, dan investasi tanpa tujuan. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah pasar modal adalah peluang besar untuk berkembang jika dilakukannya dengan cara benar. Yang pertama, kita bisa pahami dulu agar tidak salah langkah. Yang kedua, merencanakannya supaya investasi kita akan lebih terarah. Lalu yang ketiga, kita akan mulai karena waktu adalah kunci dari keuntungan kita. Maka semakin cepat kamu mulai dan semakin konsisten, semakin besar pula peluang kamu untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.